Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kembali kita berbincang di acara Polsite Talk yang merupakan salah satu program dari Polsite, suatu lembaga yang bergerak di bidang riset dan konsultansi kebijakan publik dan politik. Alhamdulillah pada siang hari ini telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita salah seorang pakar kepemiluan di Indonesia, yaitu Dr. Ferry Kurnia Rizkiansah. Beliau adalah pendiri Netgrid. Beliau juga sempat menjadi anggota KPU Jabar, kemudian ketua KPU Jabar, kemudian menjadi anggota KPU Republik Indonesia. Jadi beliau sudah sangat pakar di bidang kepemiluan dan sistem pemilu, menggabungkan dua hal antara pengetahuan bersama pengalaman selama kurang lebih 2 dekade ya Kang. Nah di tengah kita juga hadir pengasuh kanal Ustadz Demokrasi yaitu Pak Syamsuddin Alimsyah. Assalamualaikum Pak Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kebetulan hadir secara daring, tidak bisa luring ke Marta Dinata, Sekretariat Polsite. Pada siang hari ini kita akan berbincang tentang partisipasi pemilih dan sistem pemilu di Indonesia. Khususnya adalah perubahan semenjak Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2013. Kemudian terdapat perubahan-perubahan undang-undang, diantaranya adalah Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan, Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, kemudian Undang-Undang Pemilihan yang mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Nah, menurut arus dari dua undang-undang ini, kita akan bertemu dengan pemilu 2024 yang diatur di dalam dua undang-undang yang berbeda ini. Seperti halnya kita ketahui bersama bahwa pemerintah bersama DPR enggan untuk merevisi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Sehingga muncul berbagai macam keresahan, juga analisa yang mungkin pemilu 2024 akan diwarnai oleh problematika yang sama dengan pemilu 2019. Oleh karena itu, di tengah kita ada narasumber yang kiranya akan menjawab isu-isu yang paling penting tentang pemilu 2024 dan sistem pemilu yang ada di Indonesia. Baik, sahabat-sahabat sekalian, yang pertama kita ke Kang Ferry. Kang Ferry mungkin yang menjadi dasar atau isu yang pertama adalah mengenai problematika di pemilu 2019. Karena kita menggunakan undang-undang yang sama, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, apakah mungkin terjadi masalah yang sama gitu? Seperti kita ketahui kan ada masalah wafatnya, gugurnya para penyelenggara sekitar lebih dari 500, kemudian juga banyaknya suara yang terbuang gitu kan, suara tidak sah ataupun suara sah gitu. Dan kemudian juga apakah mampu sistem ini memperkuat sistem presidensial, pemerintahan presidensial atau bagaimana gitu? Seperti itu, silahkan kepada Kang. Baik, terima kasih Kang Deden. Terima kasih Polsite sudah mengundang saya. Dan juga salam buat Pak Syam ini, luar biasa. Kawan saya dulu. Kemudian kita juga ketemu lagi nanti. Baik, terkait dengan catatan yang tadi disampaikan oleh Kang Deden, ya memang ini menjadi problematika saat ini ya. Problematika kenapa? Karena tadi regulasinya ini belum tidak berubah. Memang tidak dirubah terkait dengan regulasi yang ada. Jadi regulasi undang-undang pemilu 2019 kemarin itu sama dengan yang nanti akan diselenggarakan di 2024. Nah, problematika yang memang mendasar itu kan terkait dengan soal beban kerja. Terkait dengan bagaimana kontekstualisasi dari sistem pemilu yang memang dilakukan di pemilu di Indonesia. Itu ternyata menjadi hal yang memang problematika. Dalam konteks kompetisinya, konteks sistem pemilunya, kalau kita lihat persoalan yang mendasar kan ini masih saja berkutat terkait misalnya soal bagaimana mekanisme proses pencalonan yang ada, bagaimana terkait dengan soal pendapilan yang ada,
baik itu dapil-dapil yang memang ada di DPR RI ataupun dapil-dapil yang memang ada di DPRD provinsi kabupaten kota. Dan yang ketiga adalah terkait dengan soal bagaimana nantinya menerjemahkan suara rakyat itu menjadi kursi. Itu kan problematika yang memang muncul. Nah, ini tidak berubah, sama dengan yang memang samanya 2019 kemarin. Nah, hal itu ditunjang dengan konteks keserentakan yang ada. 2019 serentak, 2024 serentak, apalagi nanti dibarengi dengan pilkada di bulan November seperti itu. Maka ini juga akan menjadi satu hal yang perlu dicermati secara mendalam terkait dengan soal ini. Kenapa? Pada waktu 2019 kemarin juga muncul problematika yang ujung-ujungnya dalam konteks misalnya pemungutan penghitungan suara misalnya, dalam konteks pengadministrasiannya, itu kan terkendala. Bagaimana nanti efeknya adalah teman-teman kita, tugas KPPS gugur hampir 854 orang, 5.000 orang mengalami sakit seperti itu menjadi hal yang harus betul-betul dibenahi secara mendasar. Supaya apa? Supaya nanti di 2024, bahkan nanti akan menghadapi pilkada juga berbarengan, itu tidak ada problem yang sama. Bisa dibayangkan kalau kemarin 16 partai politik, sejumlah anggota DPD, anggota DPRD provinsi kabupaten kota, itu kan luar biasa dalam menerjemahkan berita acara yang memang ada. Dan itu kan membuat usaha yang dilakukan oleh petugas di lapangan itu sangat problematik. Nah, ini saya pikir menjadi poin penting yang harus diupayakan. Diupayakannya seperti apa? Ketika misalnya undang-undangnya ini tidak berubah kan ini. Hal yang paling penting adalah bagaimana misalnya pengaturan lewat aturan KPU misalnya. PKPU-nya memang lebih bisa menjangkau aktivitas teknis yang ada di lapangan. Itu yang harus dilakukan oleh teman-teman penyelenggara sekarang seperti itu. Bagaimana misalnya penguatan digitalisasi pemilu misalnya. Penguatan e-rekap misalnya seperti itu. 2020 dengan pilkadanya kan sudah dilakukan. Ataukah misalnya dengan penguatan digital signature misalnya seperti itu. Dengan tanda tangan digital misalnya seperti itu. Itu kan hal-hal yang memang saya pikir perlu menerjemahkan sesuatu yang memang secara administrasi agak repot, agak susah, dan memerlukan waktu yang luar biasa, tapi harus diimbangi dengan mekanisme teknologi yang itu nanti memudahkan. Ini hal-hal yang memang saya pikir menjadi poin penting yang dilakukan. Hal lain lagi adalah terkait dengan soal aspek-aspek proses penyelenggaraannya. Jadi di satu sisi adalah aspek yang terkait dengan soal kompetisinya, di situ adalah terkait dengan soal bagaimana sistem yang memang ada, yang terkait dengan soal bagaimana penyelenggaranya yang itu digawangi oleh para penyelenggara, baik itu KPU Bawaslu. Jangan sampai terjadi problematika juga di antara penyelenggara, misalnya antara KPU dengan Bawaslu terjadi hal-hal berbeda pendapat misalnya dalam aturan disharmoni ataupun memang ada hal-hal yang memang seharusnya itu tidak menjadi problem tapi itu menjadi problem dan itu mencuat di media seperti itu. Itu kan menjadi hal-hal yang harus dilakukan. Lain terkait dengan soal aktivitas yang ada di aktivitas di luaran di lembaga lain misalnya seperti itu. Bagaimana proses pelibatan publik, pelibatan lembaga-lembaga NGO, pelibatan stakeholder terkait dalam aktivitas proses pemilu itu juga harus dilakukan. Nah ini ya saya pikir perlu pencermatan hasil mitigasi yang memang terjadi di 2019 itu harus menjadi evaluasi, menjadi perbaikan untuk 2024 ke depan seperti itu. Baik. Sangat ini sekali ya, sangat dalam sekali apa yang disampaikan Kang Ferry barusan. Beliau membahas tentang unsur-unsur di dalam sistem pemilu. Tadi ada bagaimana unsurnya tidak berubah begitu ya. Sistem konversi suara, district magnitude, kemudian juga parliamentary threshold berarti tidak berubah, presidential threshold berarti tidak berubah. Saya tidak tahu kalau presidential threshold apakah ini kan sedang di-challenge ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Dan yang paling menarik barusan yang disampaikan oleh beliau adalah bagaimana mensiasati supaya gugurnya beban kerja yang menjadi, karena kemanusiaan itu kan lebih tinggi dari politik Kang ya. Nah, bagaimana supaya kemanusiaan ini bisa dimitigasi dengan PKPU begitu tadi ya. Nah, apakah nanti PKPU ini tidak lebih tinggi dari undang-undang? Kan undang-undangnya tidak berubah. Kemudian di PKPU-nya kemudian apakah norma baru atau bagaimana? Iya, saya pikir ada satu hal yang perlu dicermati oleh penyelenggara terkait dengan aturan yang memang ada sekarang. Misalnya seperti ini,
dalam konteks digitalisasi pemilu misalnya seperti itu kan juga tidak diatur secara rigid di dalam undang-undang pemilu. Walaupun misalnya ada beberapa di undang-undang yang harus dilakukan, misalnya soal sidalih itu ada di dalam undang-undang seperti itu. Tapi yang lainnya kan tidak. Nah itu juga perlu diatur dan saya pikir karena memang satu-satunya penyelenggara pemilu atau satu-satunya yang memang khusus dia menangani persoalan kepemiluan adalah penyelenggara pemilu yaitu KPU, maka sebenarnya KPU punya otoritas untuk mengatur atau kewenangan atributif lah untuk mengatur aktivitas yang memang dilakukan ketika misalnya norma di dalam undang-undang itu tidak masuk ataupun memang ada tapi tidak menjangkau secara teknis. Itu juga harus diterjemahkan lebih lanjut supaya tidak ada problem-problem ikutan lainnya seperti itu. Atau misalnya yang memang agak problematik, misalnya kan yang terkait dengan soal waktu misalnya. Ini 18 bulan sebelum hari H harus verifikasi, 12 bulan harus sebelum hari H harus sudah proses pencalonan, sekian bulan. Itu kan sudah limitatif waktunya sudah jelas. Itu yang saya pikir agak problematik di situ. Tapi yang lainnya, saya pikir itu bisa menjadi pencermatan KPU. Dan itu bisa dikonsultasikan ke pembuat undang-undang kan tentunya apakah ini harus dirubah atau tidak. Atau bahasa saya misalnya seperti ini, ekstrimnya seperti ini. Di sini ada wilayah regulasi terkait dengan soal kompetisi pemilu, yang di situ ada sistem pemilunya, di situ ada mekanisme pencalonan, dapil dan lain sebagainya. Di sini ada terkait dengan soal kelembagaan atau administrasi. Bisa jadi dalam konteks mendesain sebuah pemilu itu dengan beban kerja yang memang relatif lebih mudah, lebih tidak menimbulkan beban kerja yang cukup tinggi, misalnya seperti itu. Ada hal-hal yang memang harus dirubah di dalam konteks pengadministrasian. Misalnya penyelenggaranya dibuat secara lebih baik, misalnya seperti itu. Mekanisme proses digitalisasi pemilu, mekanisme proses pengadministrasiannya. Bisa jadi nanti masuk pada wilayah-wilayah penyelesaian sengketa dan sebagainya, itu bisa ada perubahan-perubahan yang ada. Namun memang tetap harus dikonsultasikan kepada pembuat undang-undang, apakah nanti perubahan terbatas, ataukah memang melalui peraturan Perpu, peraturan Presiden pengganti undang-undang seperti itu. Nah itu yang memang menjadi poin penting di dalam aktivitas proses. Dan ini harus dimitigasi oleh penyelenggara pemilu. Jadi apa-apa saja yang memang menjadi hal yang memang terkendala dalam aktivitas proses pemilu ke depannya di 2024. Termasuk barangkali Kang tentang penetapan hari H barangkali ya. Ini juga kan ya penetapan hari H sebenarnya sudah sangat limitatif. Itu sudah sangat jelas dan itu imperatif terhadap aktivitas proses KPU. Kan gitu. Dan itu ada di dalam ketentuan undang-undang. Jadi sebenarnya forum konsultasi itu hanya menegaskan saja bahwa KPU akan membuat peraturan atau akan membuat keputusan terkait dengan soal hari H. Kira-kira ada masukan tidak? Misalnya masukan dari BMKG, masukan dari keagamaan, masukan dari misalnya hari-hari besar lainnya, atau masukan misalnya kalau misalnya ada singgungan-singgungan dengan kegiatan-kegiatan nasional lainnya seperti itu kan diberikan masukan. Yang punya otoritatif untuk menentukan hari H itu adalah KPU. Tetap saja harus, dan itu undang-undang seperti itu. Jadi ini yang saya pikir tidak perlu dikhawatirkan KPU seperti sekarang. Kalau KPU sekarang kan seakan-akan ya diintervensi gitu kan dalam konteks proses penetapan hari pemungutan suara seperti itu. Nanti yang harus dikonsultasikan lagi oleh KPU kepada anggota dewan, kepada DPR Komisi 2 itu adalah terkait dengan peraturan tahapan day to day-nya kan seperti itu. Jadi sudah menentukan keputusan KPU soal hari H, maka KPU harus membuat peraturan KPU terkait dengan soal tahapan. Nah itu dikonsultasikan lagi. Kira-kira misalnya kampanyenya bisa nggak diperpendek? Mekanisme itunya seperti itu. Atau misalnya bisa nggak dalam konteks aktivitas logistik itu juga ada semacam aturan dari pemerintah supaya tidak terganggu atau tidak ada jadwal-jadwal yang memang khawatirkan mengganggu seperti itu. Atau hal-hal lain yang memang ada. Itu perlu dikonsultasikan. Jadi inilah yang memang menjadi bagian dari soal kewenangan, independensi dan kemandirian KPU. Bagi saya kemandirian KPU kalau berkaca pada aktivitas yang pernah saya lakukan itu adalah ketika membuat keputusan, ketika membuat kebijakan,
itu tidak boleh diintervensi, tidak boleh diintimidasi, tidak boleh diganggu oleh pihak-pihak lain. Tapi kalau hal-hal yang lain, proses penganggaran, ada input masukan, proses misalnya koordinasi dengan lain, sosialisasi dan lain sebagainya tidak menjadi persoalan. Tapi ketika itu menyangkut soal keputusan, itu tidak boleh diintervensi oleh apapun. Maka forum konsultasi di DPR itu adalah forum konsultasi, bukan forum pengambilan keputusan bersama kayak gitu. Iya. Betul, kalau pemirsa masih ingat, sahabat-sahabat sekalian mungkin, Kang Ferry ini salah satu komisioner yang ketika itu judicial review ya Kang ya, tentang keputusan yang mengikat itu. Ya, Waktu itu kalau saya kami tidak ingat pada waktu itu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan soal pasal iya, konsultasi. betul betul. Dan itu diakui oleh Mahkamah Konstitusi bahwa konsultasi itu tidak mengikat kayak gitu kan. Betul betul. Baik, kita simpan dulu apa yang disampaikan oleh Kang Ferry, kita ke Pak Sam, barangkali Pak Sam bisa menyampaikan tentang, awal dari sistem pemilu yang ada sekarang ini. Silakan Pak Sam. Iya, makasih, Mas. Ini lama kita nggak ketemu ini, Mas Ferry. Mohon maaf gitu ya. Saya lagi di gunung sekarang sama teman-teman lagi camping. Mohon maaf. Dari ini sama guru-guru gitu ya. Dan ini sebenarnya kita diskusi juga di sini berkaitan soal pemilu. Saya kira memang sangat menyedihkan bagi kita ya, karena kita tahu sih sekarang ini penyakitnya pemilu kita apa sebenarnya. Ada persoalan-persoalan yang disebutkan tadi, Mas Ferry, misalnya soal penyelenggara yang kemudian bahkan ada korban jiwa gitu ya, nyawa yang melayang dan macam-macam. Di luar itu sebenarnya secara teknis adalah ada putusan MK juga menjadi pembelajaran bagi kita bahwa masih ada persoalan. Soal preferensi penyelenggara juga ada di sana, dan yang menjadi penting adalah ada soal misalnya keamanan juga, bahkan masih soal penghilangan hak konstitusional, hak untuk memilih orang itu juga dihilangkan gitu ya. Ini masih ada persoalan-persoalan. Kenapa itu terjadi? Bagi saya adalah kita tidak melihat begitu sebagai kasuistik. Pasti ada sisi lain adalah kelemahan dari regulasi kita mendesain pemilu berintegritas gitu ya. Jadi bagi saya adalah suatu kecelakaan sebenarnya kemarin adalah karena tidak jadi revisi pemilu gitu. Meskipun bagi saya sebenarnya menjelang 2022-2023 kemungkinan untuk revisi terbatas itu boleh saja, dan Perpu bahkan menguat gitu ya. Karena saya melihat justru kepentingan tidak ada revisi terbatas berkaitan dengan deal untuk agenda pilkada. Mohon maaf saja, ini saya bukan pengamat untuk ke sana gitu ya. Tapi relate-nya sepertinya akan ke sana. Kita lihatlah itu apakah setelah terisi kursi pelaksana tugas bupati, kepala daerah, gubernur itu selesai, jangan-jangan justru menggelindir revisi undang-undang secara terbatas. Ingat, revisi terbatas undang pemilu kita banyak pengalaman di menjelang detik-detik terakhir itu terjadi gitu ya. Jadi hanya saja memang mohon maaf, saya tadi Bang Ferry sudah menjelaskan secara teknis gitu ya. Tapi saya ingin tarik pada substansi bahwa dari berkali-kali kita melakukan revisi undang-undang pemilu, sepertinya memang kita agak sedikit abai, bukan abai, tapi paling tidak kita sedikit agak bergeser, lupa untuk lebih prioritas pada substansial gitu ya. Misalnya gini, kenapa sih sebenarnya pemilu itu kita kemudian hampir tidak pernah terselesaikan, atau paling tidak bagaimana mengintervensi pemilu kita, memastikan bahwa meminimalkan itu praktek jual beli suara lah gitu ya. Itu bahasa sederhananya. Kenapa itu kemudian tidak? Itu artinya apa? Sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa kita tidak boleh hanya sekedar berkeluh kesah bahwa itu perilaku masyarakat, itu politisi, ada banyak cukon di sana dan macam-macam. Tapi kan ruang-ruang kekosongan di konstitusi kita, di undang-undang kita memang tidak menjawab seperti itu gitu ya. Itu yang harus menurut saya kita lihat. Dan saya selalu menyebut bahwa sebenarnya kalau kita mau lebih fair sebenarnya, maka penyelenggara pemilu kita khususnya Bawaslu ini kan harus ada pilihan-pilihan fokus isu yang tentu harus masuk di undang-undang gitu ya. Misalnya saya selalu menyebut bahwa di masa hari tenang ngapain kemudian Bawaslu itu sibuk mengurusi ada atribut dan macam-macam yang kemudian belum diturunkan gitu loh. Atau kesannya seperti itu gitu ya. Padahal orang semua tahu bahwa di masa tenang itu disitulah orang tidak tenang gitu. Sebaran money politik itu banyak di sana. Kenapa kita tidak fokus menjadikan agenda serius gitu ya? Yang kedua adalah misalnya kenapa kemudian kita tidak memastikan bahwa bagaimana menjamin hak-hak pilih seseorang gitu ya? Ini yang saya ini sehingga saya sebenarnya agak ini. Yang lain adalah soal mohon maaf saya agak loncat-loncat karena ini lagi aneh sini. Silakan silakan. Teman-teman, ini kan kita semua paham bahwa
hasil studi menyatakan lembaga legislatif kita ini kan sebenarnya adalah lembaga yang belum bisa keluar dari predikat lembaga terkorup dalam 10 tahun terakhir. Itu artinya, mohon maaf, memang betul penyelenggara itu tidak bisa mengintervensi bagaimana orang tidak korupsi ketika sudah menjabat. Tapi kalau ini ditarik ke belakang, maka sesungguhnya adalah tentu ada kontribusi sistem pemilu kita. Padahal kita semua sadar bahwa tujuan pemilu adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi kan faktanya adalah melahirkan di sana adalah ada banyak korupsi. Berarti harusnya adalah konstitusi kita membongkar, undang-undang sistem pemilu kita bisa mengintervensi untuk membenahi sistem ini untuk kemudian tidak melahirkan lagi lembaga yang korup. Nah, caranya gimana? Tentu misalnya kita akan melihat pada satu adalah siapa sih sebenarnya peserta pemilu kita. Kalau kemudian kita mengatur lebih jauh, mohon maaf, di undang-undang pemilu kita, peserta pemilu itu kan hanya mengatur peserta partai politik yang sudah terverifikasi dan itu adalah hanya soal keanggotaan. Kepengurusan anggota terpenuhi 100% di semua provinsi gitu kan. Itu sebenarnya kan keanggotaan saja normatif gitu loh. Tapi kemudian ada elemen lain sebenarnya adalah bagaimana memastikan bahwa institusi partai sebagai peserta pemilu itu betul-betul adalah qualified sebagai institusi yang melahirkan, yang memproduksi calon-calon kader pemimpin, calon presiden, calon wakil rakyat. Misalnya, bagaimana kemudian undang-undang mengintervensi bahwa sistem rekrutmen di sana itu berjalan dengan baik. Contoh misalnya gitu ya, pemilu kemarin kan kita mengenal istilah seperti ibaratnya sepak bola kan kemarin itu, kita saling bajak antar kader gitu kan. Nah, harusnya saya mengusulkan dulu itu adalah bagaimana kemudian seorang partai politik itu diintervensi oleh pemilu bahwa kader yang bisa menjadi caleg adalah paling tidak berumur 1 tahun lebih gitu, sehingga kemudian tidak ada loncat-loncat kader gitu loh, sehingga ada ilustrasi di sana. Itu yang menurut saya agak ini supaya ini. Yang lain adalah yang saya sebut adalah soal tadi tracking gitu ya, rekam jejak kandidat yang diajukan gitu. Saya berterima kasih karena dulu waktu KPU itu kan ada sistem yang coba dibangun di PKPU bahwa orang yang pernah bermasalah hukum itu kemudian tidak bisa menjadi caleg gitu kan. Nah, ini sekaligus menjawab nih, kenapa kemudian ada perbedaan tafsir gitu kan. Padahal kita tahu betul bahwa ada keinginan kuat untuk melahirkan bagaimana pemilu melahirkan produk pemimpin yang lebih qualified. Bukan sekedar prosedural, ini adalah tahapan etape saja untuk kemudian orang duduk. Tapi pemilu adalah bagian dari betul-betul proses instrumen yang disiapkan negara untuk kemudian bagaimana rakyat menentukan pemimpinnya, itu adalah orang-orang yang qualified, orang-orang yang berintegritas. Nah, cara dari itu adalah tentu dari bagi saya adalah sistem pemilu kita itu gitu kan. Itu yang menurut saya harus ini. Sayang sekali memang tidak kemudian terjadi itu. Nah, berkembang sekarang adalah sebenarnya kan lagi-lagi soal presidensial threshold itu kan digugat ke MK, tapi yang berkembang sekarang misalnya dorongan Perpu yang disebut tadi Bang Ferry, lalu kemudian bahkan menggelinding untuk revisi terbatas. Beberapa fraksi mulai sekarang mendiskusikan, lagi-lagi kan hanya soal teknikal bagaimana menghitung kursi, itu penting gitu ya, tapi substansi yang lain itu tidak disentuh. Itu saya kira, mohon maaf. Baik, Pak Sam. Ya. Baik, jadi barusan yang saya tangkap adalah bagaimana sebenarnya mendesain ulang sistem pemilu kita lebih substantif gitu ya. Kalau tadi kita berbicara tentang electoral engineering gitu kan, bagaimana merekayasa secara elektoral agar menghasilkan sistem pemilu yang efektif, menghasilkan pemerintahan yang efektif begitu. Nah, Pak Syam barusan berbicara tentang desain pemilu yang lebih substantif gitu, menjamin bahwa hasil-hasil pejabat pilihan dari pemilu baik di titik legislatif maupun di titik eksekutif itu berbiaya murah dan berkualitas begitu ya. Nah, barangkali ini belum sempat kecil kemungkinannya untuk dibahas sebelum tahapan begitu. Nah, ketika misalkan di tengah tahapan muncul pembahasan terbatas tentang hal itu, kira-kira apa nih Kang yang akan terjadi gitu? Tahapan sudah mulai misalkan, kemudian ini proses politik hukumnya belum selesai. Iya, kalau kita lihat perkembangan proses kenapa tidak masuk pada revisi ini kan sebenarnya dalam hal proses pilkada. Pada waktu itu pilkada tidak mau 2022 karena pilkada masuknya di 2024 seperti itu. Jadi Undang-Undang 16 tahun 2010 itu masih tetap diberlakukan seperti itu. Tapi kalau kita tarik lagi, ini kan perdebatan sebenarnya sudah muncul ketika adanya isu revisi Undang-Undang Pemilu.
Itu kan sudah muncul, dari pemerintah sudah muncul, dari kalangan masyarakat sipil juga sudah muncul terkait dengan soal itu. Bahkan misalnya seorang Burhanuddin Muhtadi dengan bukunya Kuasa Uang misalnya seperti itu, dia mengkritisi sistem proporsional terbuka itu akan menimbulkan celah bagi suburnya politik uang misalnya seperti itu, kan menjadi hal yang penting untuk dicermati. Nah, kira-kira di konteks Indonesia ini sistem pemilu seperti apa yang memang bisa adaptable, misalnya bisa digunakan dan itu tidak menimbulkan ekses-ekses di kemudian hari seperti itu. Itu kan menjadi penting. Tapi kan itu akhirnya tidak terjadi karena memang tadi prosesnya tidak dilakukan dan itu ditarik dari dari prolegnas seperti itu. Nah, yang terpenting sekarang kan kalau misalnya tadi bacaan yang disampaikan oleh Pak Sam tadi, bisa jadi karena memang isunya itu adalah kepala daerah, bisa jadi ketika misalnya sudah muncul PLT di daerah ini, dari 2022 2023 bisa jadi ada kemungkinan isu-isu terbatas. Revisi-revisi terbatas yang ada. Di tengah tahapan berarti kan? Di tengah tahapan, walaupun di tengah tahapan. Itu bisa saja terjadi, walaupun bacaan saya adalah itu mungkin konteksnya ke soal kelembagaan. Bisa jadi ke sana arahnya, supaya tidak menimbulkan beban kerja. Padahal sebenarnya di hulunya adalah soal desain sistem pemilunya bagaimana, desain keserentakannya bagaimana. Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan di putusan 55 misalnya tahun 2019 terkait dengan soal keserentakan. Itu kan juga muncul bahwa secara konstitusional yang serentak itu yang tidak boleh dirubah-rubah itu adalah presiden, DPR dan DPD kan gitu. Betul. Tapi yang lain kan bisa didesain dengan 6 pola yang itu. Maka pada waktu itu saya dijadikan ahli di Mahkamah Konstitusi untuk soal keserentakan ini, saya katakan ya setidaknya ada mekanisme pemilu nasional, ada mekanisme yang dilakukan pemilu lokal. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan beban kerja yang memang luar biasa seperti halnya 2019 kemarin kan seperti itu. Itu menjadi catatan yang ada. Jadi itu yang saya pikir perlu juga diupayakan. Satu hal lagi soal district magnitude. Ini juga penting juga sebenarnya. Walaupun memang nanti kan ujung-ujungnya akan terkait dengan soal eksistensi dari anggota-anggota dewan yang sekarang ada. Ini harus dirubah. Dapil-dapil di DPR RI ini udah tidak sesuai dengan apa yang memang ada di undang-undang sekarang seperti itu, yang memang sudah termaktub dalam lampiran undang-undang. Dan itu harus didesain. Misalnya Jabar dengan 91 kursi, yang seharusnya Jabar itu sudah 101 kursi hitungannya kan. Ini kan soal over representatif dan under representatifnya itu seperti itu tidak bisa sesuaikan. Nah, ini mekanisme-mekanisme yang saya pikir menjadi bagian penting dalam sebuah bangunan sistem pemilu yang ada. Karena sistem pemilu itu kan intinya adalah bagaimana merepresentasi suara-suara masyarakat itu menjadi kursi. Nah, itu mekanisme yang ada. Sampai ujung-ujungnya bagaimana soal elektoral formulanya. Apakah saintel lagu ini menjadi hal yang penting juga ataukah kita harus kembalikan lagi kepada kuota akhir dan seperti itu. Nah, ini yang memang saya pikir menjadi poin penting. Walaupun kalau memang ini masih akan disinggung lagi, ini tarikannya luar biasa. Karena ini pasti kan kepentingan di partai. Itu satu hal yang penting. Nah, bacaan saya dari Pak Sam tadi adalah terkait soal bagaimana pola rekrutmen kandidasi yang memang ada di partai-partai dalam mencalonkan calon-calon anggota legislatifnya, dalam mencalonkan calon presidennya, kan seperti itu. Itu juga saya pikir menjadi hal yang sangat penting untuk dicermati. Jangan sampai misalnya ya partai-partai mohon maaf saling membajak, saling ngambil sana sini, tidak ada pola rekrutmen yang jelas gitu kan. Nah, ini yang juga harus dicermati lebih lanjut dalam mendesain sebuah tatanan pemilu yang memang lebih berintegritas gitu. Betul, dan kesempatan untuk mendesain itu jadi tidak pasti begitu Kang ya? Jadi tidak pasti karena tadi revisinya tidak ada, tapi kebutuhannya ada. Ya. Karena kan pasti KPU juga akan menghitung hasil mitigasi, evaluasi dan mitigasi yang memang ada, ini bagiannya bagian norma. Kalau udah norma harus revisi undang-undang kan gitu. Walaupun tadi saya katakan KPU sebenarnya bisa saja. Dulu kita misalnya di undang-undang itu tidak ada 30% keterwakilan perempuan. Kami desain ada di PKPU-nya.
Dan partai-partai menerima. Tidak ada gugatan. Tidak ada gugatan ke Mahkamah Agung, kan seperti itu. Itu kan satu upaya yang kita lakukan bagaimana misalnya keterwakilan perempuan itu juga menjadi penting untuk dimasukkan di dalam aturan. Kalau tidak ada, kalau dulu kan hanya memperhatikan misalnya, kita harus wajib. Kalau tidak ada keterwakilan perempuan itu partai itu tidak memenuhi syarat. Bahkan dalam konteks kandidasi pencalonan tidak ada 30% di dapil. Partai di dapil itu tidak boleh ikut pemilu kan gitu, walaupun itu di-challenge ke Bawaslu dan ke PT UN seperti itu. Nah, tapi di undang-undang normanya tidak ada ya Kang ya? Tidak ada. Itu inisiasi yang ada. Untuk apa? Untuk membuat sebuah demokrasi yang tadi bahasa Pak Sam tadi adalah yang lebih substantif tadi. Betul. Sebenarnya pilihan-pilihan elektoral yang tadi, mohon maaf, tentang perhitungan suara, kemudian penetapan dapil gitu kan. Itu sangat mempengaruhi sistem politik pada akhirnya begitu. Ya. Hanya saja kita tidak punya kesempatan untuk merubahnya, terutama yang tadi disampaikan oleh Pak Sam tentang politik uang, tentang pencalonan itu tidak akan punya kesempatan untuk mendesain ulang begitu. Lalu solusinya bagaimana sekarang? Tadi Kang Ferry menyampaikan adalah di PKPU begitu. Apakah PKPU cukup serta untuk perekayasaan sebuah pemilu yang demokratis? Pertanyaan mendasarnya itu, apakah PKPU cukup memadai untuk melakukan perekayasaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis begitu kan? Kira-kira seperti apa kan? Ya, idealnya kan sebenarnya secara komprehensif itu harusnya di dalam norma, di dalam undang-undang kan gitu. Undang-undang itu betul-betul menata mana yang memang bagian sistem pemilunya, mana yang memang bagian kelembagaannya, mana yang bagian administratifnya, mana yang bagian soal penyelenggaranya, itu kan betul-betul bedah secara holistik seperti itu. Tapi kan ini tidak. Jadi akhirnya kesannya tambah sulam seperti itu. Kalau memang kejadian seperti itu sama dengan 2019. Ya. Bagaimana soal pengadministrasian nanti dalam proses pemungutan penghitungan suara misalnya seperti itu. Bagaimana mekanismenya 35 hari kerja kita baru bisa dapat informasi siapa yang nanti akan menang seperti itu. Kan seperti itu mekanismenya. Tidak ditunjang dengan kekuatan digital pemilu misalnya seperti itu. Teknologi pemilu yang ada. Nah, ruang-ruang seperti itu seyogianya, seharusnya, idealnya adalah di PKPU. Tapi bagi saya ini tidak boleh berhenti. KPU tidak boleh putus asa atau tidak boleh stuck dengan inovasinya. Itu harus dikembangkan. Makanya satu hal dalam konteks kewenangan atribusi yang memang dilakukan oleh penyelenggara, karena memang satu-satunya lembaga yang memang mengurus kepemiluan itu adalah KPU. KPU lah yang harus membuat aturan-aturan yang mengikat terkait dengan soal itu. Bahwa kemudian nanti ada yang men-challenge ya itu nanti resiko aturan yang ada. Ya. Baik, Pak Sam, menarik sekali yang disampaikan oleh Kang Ferry. Menurut Pak Sam bagaimana ini tentang perekayasaan pemilu demokratis menggunakan PKPU gitu? Nanti urusan di akhir berarti urusan gugatan, ya kan? Urusan sengketa dan sebagainya. Bagaimana Pak Sam? Ya, silakan Pak Sam. Ya, jadi saya setuju ya bahwa kita tidak boleh berhenti untuk terus bergerak sebenarnya. Ini kan waktu terus berjalan gitu loh. Dan bahwa revisi undang-undang itu memang sudah ditarik meskipun hanya di tahun sebenarnya sekarang ini yang ditarik tidak keluar dari program legislasi nasional 5 tahunan gitu ya. Nah, ini yang harus jadi ya di politisi biasa lah gitu ya. Tapi itu saya setuju. Sudahlah kita bungkus dulu itu, tapi di penyelenggara apa gitu loh. Apa yang harus kita lakukan untuk mencoba memanfaatkan waktu, katakanlah tidak ada revisi terbatas. Karena bagaimanapun juga tanggung jawab melahirkan pemilu yang berkualitas itu kan di penyelenggara, tanggung jawab besarnya gitu ya. Semua kita bertanggung jawab, tapi mandatori itu ada di mereka gitu. Nah, apa yang dilakukan misalnya? Saya agak main ke Bawaslu-nya misalnya gitu ya. Kalau misalnya di soal money politik, kalau kita lihat ini kan soal sebenarnya adalah pilihan fokus isu. Kalau kita lihat biasanya kan selalu menyebut bahwa teman-teman di Bawaslu itu kan mengambil posisi ini menyatakan bahwa ada kendala di Gakumdunya dan macam-macam soal, kemudian karena ada keterbatasan teknis tidak bisa, ada soal waktu, lalu kemudian tidak bisa melakukan sita dan macam-macam gitu ya. Tapi kalau kita baca juga, dan saya sepakat tadi soal inovasi, saya biasa mengistilahkan begini Pak Ferry, cobalah kita lihat filosofi kodok itu ya. Kodok itu kan sebenarnya sederhana. Mereka itu biasanya dalam tempurung itu kan kejebak di dalam, tapi kan tidak perlu tempurungnya dipecah dan dia bisa lolos keluar gitu loh.
Nah, maksud saya adalah cara-cara loncatan out of the box itu penting. Misalnya, bagaimana kemudian mengintervensi tadi soal rekrutmen kader, gitu ya. Rekrutmen kader untuk memastikan tadi 30%. Nah, bagaimana kemudian yang politisi yang bermasalah hukum. Ini yang menurut saya penting. Ya, kalau di Bawaslu misalnya adalah yang saya sebut contoh tadi politik jual beli suara gitu ya. Ini kan sebenarnya bisa dilakukan upaya untuk fokus isu. Misalnya mereka dari awal memang betul-betul membentuk tim yang lebih selain regulasi, Mas Peri ya, selain regulasi, tapi ada adalah fokus penanganan kerja, pembagian kerja yang kemudian memang menjadikan ini adalah karena argumentasinya ini memiliki daya rusak yang lebih daripada tingkat pelanggaran-pelanggaran yang lain gitu loh. Maka tentu kemudian pada posisinya itu Bawaslu menjadikan sebagai agenda yang lebih utama. Dan tentu penanganannya adalah tidak seperti yang kemarin-kemarin agak terjebak pada persoalan prosedural. Itu yang saya maksud. Jadi saya sepakat sebenarnya berkaitan soal ini tidak terjebak bahwa karena ini revisinya tidak berjalan lalu kemudian kita biarkan saja. Inovasi-inovasi itu penting tetap kita tunggulah dari teman-teman penyelenggara gitu ya, termasuk dari KPU dan Bawaslu gitu. Seharusnya menurut Pak Sam kita bisa memilih isu prioritas untuk melakukan perekayasaan pemilu demokratis misalnya tentang politik uang. Begitu ya maksudnya. Tadi Kang Ferry menyampaikan bisa dengan sistem proporsional terbukanya dievaluasi begitu. Karena yang menyuburkan politik uang ini salah satunya adalah sistem proporsional terbuka atau list itu. Barangkali begitu Pak Sam. Jadi tadi menurut Kang Ferry kita bisa saja mengevaluasi bagaimana sistem pemilu proporsional terbukanya dievaluasi apakah menjadi tertutup misalkan dikembalikan kepada partai politik. Apakah itu menjamin praktik politik uangnya tidak ada Pak Sam? Halo? 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 Iya Pak Sam? Halo Pak Sam? Halo? Iya nampaknya sinyalnya. Kalau ke Akang bagaimana nih? Apakah Ya. kalau seandainya kita rubah nih jadi proporsional tertutup kembali ke partai politik, tadi kata Akang peserta pemilu itu adalah partai politik. Ya, benar bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik. Tapi desain sistem pemilu yang memang ada, saya pikir sudah bagus lah seperti ini sekarang. Dengan proporsional varian terbuka ini sudah bagus. Kenapa? Karena memang sekarang rakyat diajak untuk memilih calon-calonnya seperti itu. Bahwa kemudian memang yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik, betul. Nah, tinggal bagaimana desain mekanisme yang ada supaya tidak politik daya tinggi, misalnya seperti itu. Yang itu disyaratkan. Kalau memang kita kembali lagi kepada sistem proporsional tertutup, memang bagi saya itu agak mengalami satu kemunduran. Walaupun mungkin di satu sisi dalam efektivitas efisiensi konteks kepemiluan itu bisa terjadi. Betul. Tapi bagaimana itu menjadi bagian yang terpenting ketika sebuah kontestasi mengajak masyarakat secara langsung, saya pikir idealnya masih tetap sistem proporsional dengan varian tertutup. Cuman ada ruang-ruang yang harus diperbaiki lah. Misalnya satu tadi yang Pak Sam sampaikan soal rekrutmen atau kandidasi. Itu penting sekali untuk dikawal secara serius di partai politik. Tidak ada yang namanya mahar. Tidak ada yang namanya praktek-praktek kandidasi buying misalnya seperti itu. Itu harus dilakukan. Yang kedua, bagaimana ruang-ruang kampanyenya itu betul-betul lebih bersifat kualitatif, lebih bersifat memberikan pencerahan kepada masyarakat. Tidak dalam konteks menghambur-hamburkan uang dengan adanya kegiatan-kegiatan yang lebih seremonial seperti itu atau lebih atraktif dan hiburan seperti itu. Itu kan saya pikir harus dijauhi lah. Sekarang sudah harus lari kepada kampanye-kampanye gagasan seperti itu. Yang ketiga dalam konteks early voting atau early election di partainya. Jadi masyarakat diajak semacam konvensi mungkin. Semacam konvensi. Konvensi kan menjadi penting. Konvensi menjadi penting di partainya masing-masing sehingga masyarakat diajak serta untuk ikut serta dalam menentukan kandidat-kandidatnya gitu kan. Nah, ini yang harus dilakukan. Kalau itu terjadi bisa jadi mungkin ke tertutup itu masih tapi selama ini masih partainya tidak tertutup, partainya tidak terbuka, tidak inklusif, hanya elitis gitu kan, ya susah. Harus masyarakat harus ikut serta dong dalam konteks ini.
Berarti ini modernisasi partai politik ya, kan kembalinya bagaimana Kembalinya ke partai arah politik. sana. Bagaimana partai itu betul-betul membuka ruang yang memang selebar-lebarnya menjadi partai yang inklusif, partai yang partisipatif, partai yang betul-betul akuntabel, dan dia benar-benar mengajak serta masyarakat seperti itu. Betul. Jadi partai politik menjaga gerbang pertama sebelum masuk demokrasi di partai politik dulu. Gitu. Tadi yang Pak Sam sampaikan kan soal misalnya bagaimana tidak ada pembajak-membajak, kader itu betul-betul benar-benar kader dari partai dan dia harus jadi caleg harus 1 tahun ini kan, itu kan sinyal-sinyal yang saya pikir disitulah partai modern itu menjadi penting. Baik. Dari Pak Sam mungkin. Halo Pak Sam. Pas kontak. Barusan kita dapat poin yang sangat cukup kuat dari Kang Ferry tentang kita perlu adanya perekayasaan di PKPU, bagaimana tetap mengupayakan digitalisasi pemilu, begitu kan, bagaimana tetap menyelenggarakan pemilu demokratis. Dan poin yang kedua adalah kembali kepada tidak hanya dalam sistem pemilu, tidak hanya dalam penyelenggara pemilu tadi, tapi juga ada faktor eksternal yaitu partai politik, gitu ya. Partai politik bagaimana melakukan modernisasi, gitu. Kemudian juga menjaga pintu gerbang pertama masuk demokrasi, yaitu di pencalonan. Kalau seandainya pencalonannya akuntabel, berintegritas, begitu ya Kang ya, maka niscaya mungkin efek domino korupsi penyelenggaraan pemerintahan akan berkurang. Barangkali begitu Kang ya? Betul. Akang barangkali ada statement akhir? Ya, saya pikir pertama adalah bahwa ruang-ruang pemilu itu adalah menjadi ruang yang memang harus diupayakan secara bersama-sama. Maksudnya adalah keterlibatan konteks pemilu itu menjadi ruang seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya penyelenggara. Di situ ada KPU, Bawaslu, DKPP misalnya. Tidak hanya di situ ada pemerintah dan DPR, tapi itu harus menjadi hajatan bersama. Supaya apa? Supaya proses pemilu itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas seluruh anak bangsa yang memang ada. Jadi keterlibatan masyarakat itu menjadi hal yang sangat penting di dalam aktivitas proses pemilu. Itu pertama. Yang kedua adalah dalam konteks bagaimana mendesain sebuah pemilu yang memang lebih berkualitas. Di situ butuh penyelenggara yang memang betul-betul berintegritas. Di situ butuh KPU dan Bawaslu yang betul-betul berintegritas. Di situ butuh KPU Bawaslu yang betul-betul punya sikap kepemimpinan kolegialitas yang baik. Kita tunggu itu. Karena kan sekarang dalam proses rekrutmen kan yang ada. Kita tunggu penyelenggara pemilu yang punya integritas, independen, punya leadership yang luar biasa, punya kolegialitas yang baik seperti itu. Kita tunggu seperti itu. Dan yang ketiga yang memang menjadi penting itu adalah ruang-ruang yang memang harus dilakukan oleh peserta pemilunya, oleh partai politiknya, oleh para pasangan calonnya, baik itu DPD ataupun calon presiden wakil presiden. Itu harus betul-betul menjadi bagian yang memang dia terseleksi dengan baik. Partai harus betul-betul menjadi partai yang modern, dia betul-betul menyeleksi calon-calon anggota legislatifnya dengan baik. Perlu konvensi di sana dilakukan oleh partai atau perlu satu upaya-upaya penjaringan yang memang lebih baik di tingkat partainya. Nah ini yang saya pikir idealnya ke arah sana. Kalau memang itu baik, saya pikir ke depannya akan baik. Dan satu hal lagi adalah bahwa pemilu itu jangan sampai politik biaya tinggi. Pemilu itu enjoy, pemilu itu harus riang gembira, tapi tidak harus juga berbiaya tinggi dengan adanya mahar, dengan adanya vote buying, dengan adanya kandidasi buying dan lain sebagainya. Tapi betul-betul pemilu itu bisa dirasakan secara baik oleh masyarakat. Saya pikir itu. Baik, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah perbincangan siang kita dalam Polsai Talk bertema partisipasi pemilih dan sistem pemilu. Dan alhamdulillah barusan sudah kita mendapatkan beberapa insight gitu yang paling penting dari Kang Ferry dan Pak Syam barusan, terutama adalah bahwa pemilu yang demokratis itu menjadi tanggung jawab kita bersama ya, tidak hanya penyelenggara pemilu, tidak hanya para stakeholders, tetapi juga sampai kepada partai politik dan para pemilih gitu. Bagaimana para pemilih, partai politik dan stakeholder ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilu yang demokratis, pemilu yang menjamin terciptanya pemerintahan yang efektif untuk rakyat. Demikian sahabat-sahabat sekalian, kita berjumpa kembali nanti pada Polsai Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.